Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bertanya bagaimana kabarnya anak-anak sekalian, karena saya yakin dan percaya bahwa anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Oke, untuk kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Dan kemarin sih sempat sekilas saya baca-baca beberapa pertanyaan yang masuk. Itu bisa dibilang luar biasa lah, karena dari pertanyaan itu saya melihat mencerminkan anak-anak sudah mencerminkan orang-orang yang berwawasan atau literasinya itu jalan gitu, entah itu dari buku atau dari sumber-sumber yang lain. Yang jelas pertanyaan yang masuk itu mencerminkan orang-orang yang pikirannya itu berwawasan. Jadi langsung saja, saya tidak akan lama karena banyak yang akan saya jawab dan itu butuh waktu ya. Jadi semoga saya bisa menjawab semua pertanyaan anak-anak sekalian satu persatu, karena yang namanya diskusi tanya jawab itu penting gitu. Tanpa tanya jawab itu akan menjadi sesuatu yang bias gitu. Artinya tidak berarti apa-apa, menghilang kayak asap yang diterpa angin. Ya, jadi saya tidak akan berdiri ya, saya akan duduk. Kita akan berganti studio biar pemandangannya menarik lah untuk dilihat. Oke, kita ganti. Oke, saya di sini sekarang. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari anak-anak kelas 9 dulu. Saya cari yang mudah-mudah dulu ya. Bukan berarti mudah itu ya pokoknya yang masih bisa ku jawab tanpa perlu ku pelajari lagi gitu loh. Jadi aku akan menjawab tanpa ku baca-baca dulu gitu loh. Ini dari siapa ya? Saya pegang wah, ini gak ada yang muda-muda. Ini semuanya susah nih. Aduh. Sebentar ya. Jadi saya cari dulu. Ini aja dulu dari siapa ini? Assalamualaikum Pak, saya Divania Safa dari kelas 9B, mau mengajukan pertanyaan. Oh, dari Diva ya. Apa itu dinamika? Katanya soal nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, apa itu masa Orde Lama? Makasih Pak, semangat juga buat Bapak untuk mengajar PPKN. Stay safe, stay healthy, terus bahagia Bapak. Makasih. Ini saya jawab apa ya? Ya udah saya jawab aja ya. Dinamika itu bahasa ilmiah ya. Jadi akan kalian temukan sebenarnya itu ilmiah tapi umum gitu loh. Jadi bisa kita temukan di mana saja bahasa dinamika itu. Dan itu di fisika. Di kamus KBBI juga ada. Artinya itu sesuatu yang bergerak atau dinamis gitu. Jadi sesuatu yang tidak pernah berhenti, entah itu naik turun, tinggi rendah. Jadi begitu, dinamika itu intinya tidak akan pernah berhenti. Itu nanti cari lagi lah pengertian dinamika kalau susah dipahami. Terus selanjutnya, apa itu masa Orde Lama? Nah, ini Orde Lama. Sebenarnya orde-orde yang ada di negara kita tuh hanya istilah atau julukan saja sih yang untuk
untuk bisa mudah mengingat masa-masa yang pernah ada di negeri ini atau di Indonesia itu biar mudah aja diingatnya. Jadi dibuat orde baru, orde lama, dan reformasi itu hanya istilah saja. Sebenarnya intinya di negara lain yang nggak ada seperti itu. Hanya terjadi di negara kita. Apa sebenarnya maksudnya itu? Ya di sini orde lama itu dikenal dengan masa pemerintahnya presiden pertama. Siapa ya? Pak Soekarno. Sampai selesai itu dikenal dengan masa orde lama. Itu. Oke, jawab satu aja udah panjang gitu. Oke, selanjutnya nah ini ada pertanyaan lagi dari Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari Najwa Salsabila Yuwanita kelas 9A. Saya mau tanya Pak. 1. Apa semua peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang kedua, bagaimana cara kita tetap melestarikan gotong royong di masa pandemi ini? Oke, menarik. Oke, sejawab yang pertama, semua peraturan itu memang berlandaskan dari Pancasila ya. Kalau nggak berlandaskan dari Pancasila, tentu peraturan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di negeri ini gitu. Kalau tidak sesuai, berarti peraturan itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena lagi-lagi Pancasila sebagai landasan, sebagai pandangan, sebagai petunjuk gitu loh. Kan udah dipelajari itu fungsi dan kedudukan Pancasila. Terus selanjutnya, bagaimana cara kita tetap melestarikan gotong royong di masa pandemi? Yaitu kita kan tetap jaga jarak. Kalau sekarang kan ibarat kata kita bisa melaksanakan atau beraktivitas seperti biasa dengan protokol kesehatan. Saya nanti ya sebenarnya banyak cara sih kalau masalah itu. Gotong royong itu tinggal kita maknai yang mana dulu. Gotong royong dalam rumah tangga, dalam keluarga bisa. Yang penting kita inti dari gotong royong itu kan kerjasama gitu kan. Kerjasama itu kan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dimana itu memiliki tujuan yang sama. Itu gotong royong. Oke, 2 soal kejawab ini masih banyak. Selanjutnya apa ya? Assalamualaikum Pak Alif, ini saya Nurul Ikliman. Oke, waalaikumsalam. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Yang kedua, apa yang terjadi pada masa Orde Lama? Oke, saya masih pakai HP ya, jadi saya bacanya pakai HP. Mungkin nanti saya berubah pakai laptop aja kayaknya. Pakai komputer lebih enak. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Saya sebenarnya kurang sepakat. Enggak sepakat sih, nanti saya menentang Pancasila. Jadi menjawab ini riskan ya. Jadi ada orang yang sepakat, ada yang gak sepakat tentang Pancasila dijadikan sebagai ideologi. Karena menurut salah satu orang yang kritis di negeri ini, kita sebut saja Rocky Gerung, bagaimana bisa Pancasila dijadikan sebagai ideologi? Pancasila itu dasar, dia tidak akan mampu berperan sebagai ideologi. Nanti kalian cari sendirilah. Kalau saya banyak ngomong nanti saya kena UTI, selesai, saya bisa dihukum juga gara-gara ideologi Pancasila ini. Oke. Selanjutnya, apa yang terjadi pada masa Orde Lama? Banyak. Orde Lama itu kan masa awal kemerdekaan. Jadi ibarat kata itu negara kita kan baru merdeka tuh, baru merintis sebuah negara. Mereka ya intinya the founding father lah ya, the founding father itu masih merumuskan apa yang pas untuk negara Indonesia, sehingga mereka itu menerapkan sistem pemerintahan yang banyak banyak ya, maksudnya bergonta-ganti gitu loh.
mencari sistem pemerintahan yang pas. Nah, salah satunya sistem pemerintahan dulu yang terjadi di masa Orde Lama itu gonta-ganti. Terus salah satunya ya pemberontakan itu banyak sekali pemberontakan karena ya faktor itu banyak yang masih ormas-ormas yang masih belum sepakat atau bahkan belum bisa menerima tentang sistem pemerintahan itu atau sistem peraturan atau sistem kepemimpinan dari Pak Soekarno. Intinya banyak hal lah yang terjadi. Tentu kalau saya ceritakan lewat seperti ini nih kurang dapet lah, maksudnya nuansa apa yang akan kalian ketahui itu kurang. Jadi saya sarankan kalian milih banyak baca aja, ya banyak baca biar gigi kan. Oke, selanjutnya kita pindah ini ya, pindah tempat mungkin ya, karena ini udah mau maghrib, saya harus ya persiapan sholat juga. Jadi kita tunda dulu syutingnya. Oke, saya akan melanjutkan. Tadi habis sholat maghrib ya. Selanjutnya saya akan mengurutkan mungkin dari atas aja ya. Dari atas kita mulai dari Assalamualaikum. Pak Alif, ini pertanyaan saya Mazin 9C. Ini dari Mazin ya. Apa latar belakang di balik UUDS 1950? Yang kedua, apa yang melatar belakangi Soekarno menetapkan jabatan presiden seumur hidup? Itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Oke, yang pertama, latar belakang di balik UUDS. Oke, ini literasi saya dari dosen aja ya. Kalau kata dosen bukan dari saya. Jadi kata dosen, saya masih ingat betul. Kenapa? Karena ini pengetahuan yang jarang ditemukan di buku ya. Atau bahkan kalian cari di internet ini, saya yakin tidak ada. Yang pertama, latar belakang UDS itu yang pertama karena dirasa Undang-Undang Dasar itu 1945 itu banyak mengambil dari konstitusi yang ada di Belanda. Itu yang pertama. Jadi Undang-Undang Dasar itu banyak mengambil dari Belanda. Itu yang pertama. Setelah dikaji, banyak aturan-aturan yang terdapat di Indonesia itu ternyata banyak yang mengambil dari Belanda. Nah, oleh karena itu disusun UUDS itu dengan harapan akan melahirkan undang-undang dasar yang baru. Nah, makanya namanya masih UUDS sementara, undang-undang dasar sementara. Itu kalau nanti disahkan atau nanti sekiranya semua sepakat, itu akan dijadikan sebagai undang-undang yang baru, artinya menggantikan undang-undang yang ada atau masih bersumber dari Belanda itu nanti dihapuskan, digantikan dengan yang itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara logika negara kita itu kan baru merdeka, ya enggak? Baru merdeka jelas. Dan coba diingat, BPUPKI itu kan 2 kali sidang. Sidang pertama tentang landasan negara, sidang kedua tentang aturan atau membuat hukum dasar. Nah, nanti silahkan siapa yang bisa menjawab sidang kedua BPUPKI itu hanya berapa hari, lalu kemudian disahkan ya berapa lama gitu loh. Yang dibutuhkan untuk menyusun aturan itu kok sesimpel itu, kok sesingkat itu. Tentu kalau kita mikir ya nggak mungkin lah dengan waktu sesingkat itu kita bisa menghasilkan undang-undang yang banyak gitu. Kalau memang nggak bener ya ambil dari Belanda itu. Makanya kemudian UUDS itu hadir untuk kemudian menggantikan undang-undang itu, dasar 1945 itu. Terus yang ketiga, setelah dikaji secara ilmiah ternyata secara ilmiah
UUDS itu lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia daripada Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dengan UUDS itu beda orang. Meski tidak secara keseluruhan anggota yang menyusun tuh beda, tapi UUDS itu intinya disusun oleh orang-orang yang sudah terdidik gitu loh. Terdidik secara pendidikan, secara hukum, dia adalah orang-orang yang secara pendidikan sudah berada di ranah itu. Nah, itu untuk mazin itu latar belakang dibalik UUDS itu. Nah, karena habis itu DS ternyata mengalami banyak pertentangan, meskipun dirasa sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, dirasa kepentingan politik itu terbatasi dan banyak hal yang menentang adanya UDS, makanya UDS itu terpaksa tidak bisa disahkan, dan akhirnya muncullah dekret presiden itu. Oke, selanjutnya apa latar belakang Soekarno menetapkan jabatan presiden seumur hidup? Sebenarnya bukan Soekarno ya. Soekarno itu adalah orang yang dipilih sebenarnya gitu loh. Jadi dari beberapa sumber yang saya baca itu Soekarno itu ditunjuk oleh orang yang pro Soekarno, karena pada saat itu proses penggantian presiden itu kan masih belum jelas gitu, dan itu Indonesia masih merdeka, baru merdeka gitu loh, dan Soekarno menjadi presiden pertama, dan dirasa pada saat itu belum ada orang yang pas untuk menggantikan Soekarno sebagai presiden selanjutnya, makanya Presiden Soekarno itu ditunjuk untuk menjadi presiden seumur hidup. Nah, nanti tokoh-tokoh yang menunjuk itu cari aja lah. Di situ ada A.M. Hanafi sama Gus Soleh. Siapa? Ya pokoknya itulah nanti. Nah, terus selanjutnya pertanyaan dari Zahro. Assalamualaikum Pak Alif, ini Zahro R Asa 9A 1 yang di menit ke 9 24 detik itu undang-undang tentang apa Pak? Oh, itu Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE itu sebenarnya mengatur tentang informasi dan ya elektronik yang ada di Indonesia lah. Itu baru ya, undang-undang baru, dan itu bisa kena siapa saja. Yang jelas itu sangat riskan memang. Kita ngomong di Facebook tentang apa saja, artinya di sini yang apa saja itu bisa tentang SARA, bisa tentang pencemaran nama baik, bisa tentang pembohongan publik atau hoak. Nah, itu bisa dikena UITE ya, UITE. Jadi kalau kita ngomong sesuatu yang gak sesuai fakta atau realita yang ada, itu kita bisa dikena undang-undang itu. Nah, makanya dalam menyampaikan informasi kita jangan sampai sembarangan gitu loh. Kalau nanti orang melihat, melaporkan, terus di screenshot, misal ada yang posting di Facebook gitu, atau di WA, apa aja lah pokoknya yang mengandungi elektronik atau media informasi, itu bisa kita kena kalau kita menyampaikan berita bohong. Kalau yang intinya kalau ada yang melaporkan, kalau nggak ada ya man. Selanjutnya Angkatan Perang Ratu Adil APRA. Oke. Angkatan Perang Perempuan kah? Nggak, ini hanya istilah saja. Sebenarnya Perang Ratu Adil itu dikendarai oleh Belanda ya. Jadi kalau yang sumber yang saya baca itu dikendarai oleh Belanda. Ya, jadi Perang Ratu Adil itu adalah beberapa atau sekelompok orang yang itu
di apa ya, ya disiasati lah, atau kemudian dikendarai, bukan dikendarai ya, orang-orang yang didoktrin oleh Belanda untuk kemudian menentang kemerdekaan Indonesia gitu loh. Intinya Belanda kan nggak mau negara Indonesia merdeka, makanya kemudian dia itu menghasut orang-orang Indonesia untuk menentang kemerdekaan itu. Nah itu yang terjadi pada saat Perang Ratu Adil. Oke, selanjutnya apalagi ini orde lama udah, dinamika udah, terus ini dari Alimah ya udah, nanti dilihat aja. Terus dari Assalamualaikum Pak, saya Marcel Saharani dari 9B. Marcel, apa kabar? Oke, jadi dia bertanya apa itu masa awal kemerdekaan, terus peristiwa apa yang terjadi pada saat APRA, nah Perang Ratu Adil tadi. Oke, pada awal kemerdekaan yang bertanya persatu, banyak hal yang terjadi. Terus yang paling sering ya pertentangan itu, banyak wilayah-wilayah negara kita yang masih belum menerima gitu loh, menerima kemerdekaan di Indonesia, khususnya beberapa daerah yang itu berjuang mempertahankan daerahnya sendiri, lalu kemudian diklaim menjadi wilayah Indonesia gitu. Banyak yang kemudian tidak ingin menjadi negara Indonesia, makanya banyak daerah-daerah yang kemudian ingin menjadi negara sendiri, bukan bagian dari negara Indonesia gitu. Makanya mereka itu ingin mempertahankan daerahnya sendiri. Nah itu salah satunya. Dan beberapa ormas termasuk ya golongan-golongan orang yang itu memang nggak pengen menjadi bagian dari negara Indonesia, jadi dia melawan, menentang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ilyas, kelas 9C. Mengapa sikap gotong royong harus dimiliki oleh semua rakyat Indonesia? Nah ini bagus ini. Jadi mengapa kita harus punya sikap gotong royong? Pertanyaannya karena kita Indonesia. Indonesia itu ciri khasnya ya gotong royong. Ya mengapa gitu loh? Ya karena kita melawan penjajah pun dengan hasil gotong royong. Tidak mungkin kita melawan sendiri Belanda, Jepang, Portugis, dan Inggris, siapa lagi, Portugal. Kita melawan terus kita merdeka kan tidak mungkin. Makanya kita perlu gotong royong itu untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Terus bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Ketahui dulu baru laksanakan. Yang pertama, kalian tahu gotong royong, ya udah. Kalau ada kerja bakti, ya ikut. Kalau semisal pembangunan masjid kita gak bisa nyumbang dana, kita bisa ikut membantu pembangunan. Kalaupun tidak bisa gitu, kita bantu carikan dana. Intinya sesuatu yang berkaitan dengan asas kebermanfaatan umat atau masyarakat. Oke, selanjutnya ini dari Dwi Mutiara Sari 9B. Pak, pemberontakan itu di mana ya, Pak? Terus maksudnya pemerintah era reformasi itu apa sih, Pak? Oke, pemberontakan itu di mana? Di mana-mana. Ya pokoknya awal kemerdekaan itu pemberontakan terjadi di mana-mana. Satu, karena mereka itu masih belum pengen atau pengen menjadi negara sendiri, kayak Aceh gitu kan, kayak DKI itu kan masih kerajaan kan sampai sekarang. Nah makanya beberapa daerah yang kemudian pengen jadi negara sendiri itu dijadikan sebagai daerah istimewa. Terus apa yang dimaksud era reformasi itu apa? Era reformasi itu adalah era setelah masa pemerintahan atau presiden Soeharto. Nah, jadi reformasi itu. Nah, kayaknya ada yang bertanya nanti. Oke, selanjutnya
Dari Najwa Salsabila 9A. Oh, ini sudah. Dari Nis Sayyideh, saya ingin bertanya bagaimana sejarah pemberontakan TII. Nah, TII sebenarnya kalau kita bertemu ya enak gitu menjelaskan tentang TII ini karena sejarahnya panjang. Dan ini terjadi di Aceh, intinya itu. Terjadi di Aceh, pemberontakan ini intinya Aceh itu pengen menjadi negara sendiri. Apa yang dimaksud dengan separatisme? Separatisme adalah gerakan untuk menggulingkan sebuah pemerintahan atau ingin mengganti sebuah negara lah. Tuh, jadi separatis. Makanya separatis ini bahaya gitu loh. Karena dia tidak ingin menjadi bagian dari negara, makanya dia ingin menggulingkan sebuah negara. Jadi gerakan-gerakan seperti ini yang harus memang diwaspadai oleh negara Indonesia. Ini sudah. Terus dari Dita Aulia 9B, kenapa pemberontakan PKI terjadi? Karena mereka ingin berkuasa di Asia. Banyak negara-negara selain Indonesia yang itu dikuasai oleh komunis gitu loh. PKI ini kan komunis gitu loh. PKI itu Partai Komunis Indonesia. Intinya PKI itu ya komunis gitu loh. Komunis mendirikan sebuah partai namanya PKI. Jadi PKI itu partai. Isi dari partai itu orang-orang komunis. Orang-orang komunis itu banyak menguasai beberapa negara, banyak negara. Nah, tapi kalau anak-anak baca di buku saya punya buku Gara-gara Indonesia. Jadi hanya Indonesia yang mematikan gerak dari PKI ini, dari komunis ini. Hanya Indonesia, satu-satunya negara yang kemudian tidak berhasil dikuasai oleh komunis itu Indonesia. Nah, itu semoga sampai kiamat komunis ini tidak berhasil menguasai Indonesia ya, amin. Gitu kan. Ada buku saya, nanti anak-anak kalau pengen baca ada. Apa yang dimaksud komunisme? Komunisme itu adalah paham yang menginginkan sama rasa sama rata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi intinya slogan seperti ini apa ya? Ya kamuflase lah. Itu menginginkan kalau kaya semua, miskin semua gitu loh. Padahal nggak ada yang seperti itu. Buktinya negara kita aja yang kaya makin kaya, miskin Sarah. Oke. Pertanyaan dari Ahmad Rido, bagaimana ancaman di masa awal kemerdekaan? Apa saja? Banyak, serius. Intinya kalau apa ya, berbicara awal kemerdekaan itu ancamannya itu tidak hanya dari luar. Belum lagi negara yang masih belum mengakui Indonesia adalah negara yang sudah terbebas dari penjajahan. Belum lagi dari daerahnya sendiri yang nggak ingin menjadi bagian dari negara Indonesia. Banyak. Nah, itu bagus itu. Pertanyaan bagus. Apa yang terjadi di masa reformasi? Reformasi ya seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Reformasi itu adalah masa berakhirnya pemerintahan Soeharto, jangan nyari hilang nanti kan ya. Itu dilangsirkan oleh mahasiswa. Tragedinya ya lumayan lah, kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini dari Levina Najwa. Apa itu Darul Islam? Oh, ini sudah saya jelaskan tadi ya, itu adalah organisasi yang terdapat di Aceh. Selanjutnya, apa itu liberalisme? Pokoknya isme itu intinya paham liberal, nasional, komunis, ada ismenya, paham. Oke, liberal itu apa? Liberal itu adalah paham yang menjunjung harkat dan martabat manusia.
di mana dia menginginkan sebuah kebebasan yang mutlak tanpa ada aturan yang mengikat. Di mana ada kehidupan tanpa aturan, di situ liberal merajalela. Dan itu tidak ada gitu loh. Kenapa? Karena kita hidup udah terikat. Kita hidup di dunia ya udah terikat gitu. Oke, selanjutnya dari Saira. Assalamualaikum, saya Saira 9A mau bertanya, seperti apa contoh gerakan separatisme, radikalisme, dan terorisme? Contoh masing-masing contoh. Intinya itu sebuah gerakan yang ingin menggulingkan sebuah negara gitu loh. Artinya tidak mau atau tidak sepaham dengan apa yang ada di negara itu. Separatisme, radikalisme, terorisme ya sama aja itu. Intinya mereka tuh menentang, gak mau, menolak. Mereka ingin mendirikan sebuah negara yang menurut mereka benar gitu. Apa bentuk upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila? Sosialisasi kalau dari pemerintah. Kalau dari masyarakat sebenarnya sudah menerapkan, meskipun mereka tidak secara teori memahami ini gitu loh. Tapi secara implementasi ya masyarakat sudah menerapkan kerja bakti, gotong royong, ya rukun, damai, terus kemudian menciptakan kehidupan yang harmonis, tidak ada tawuran, perang antar kampung, antar desa, nggak ada. Yaitu salah satu nilai-nilai Pancasila yang udah diterapkan. Terus saya dari panjang sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Aldi Tahir dan saya akan bertanya tentang kalian karena anak saya penasaran tentang kalian maksudnya. Oke, apa pengaruh Jepang kepada era reformasi? Oke. Pengaruh Jepang terhadap era reformasi. Baru tahu aku. Oke, selanjutnya, bagaimana lengsernya Presiden Soeharto terjadi? Selanjutnya, apa pengaruh dari tiap ancaman kemerdekaan Indonesia? Terima kasih dan mohon maaf untuk kesulitannya. Wassalamualaikum. Sulit. Enggak, gini loh. Kalau sepengetahuan saya ya, Jepang ya nggak ada andilnya di era reformasi itu, nggak ada gitu loh. Ya Jepang ya awal-awal kemerdekaan saja. Mereka tidak sepakat dengan kemerdekaan Indonesia, mereka masih menjajah. Termasuk yang di Surabaya itu kan Jepang. Ya pokoknya mereka nggak mau gitu loh. Nah kalau di era reformasi sudah nggak ada kayaknya pengaruh Jepang itu, karena lagi-lagi saat itu di mana kaum akademis sudah banyak, termasuk mahasiswa yang sudah terpelajar, terdidik, dia tahu tentang pemerintahan, sistem negara, otomatis dia menentang kalau semisal ada sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat gitu loh. Mereka memperjuangkan hak-hak yang ada di masyarakat karena kaum terdidik. Kalau kita nggak tahu ya otomatis nggak tahu. Kalau Jepang ya saya nggak tahu. Oke. Selanjutnya, bagaimana lengsernya Presiden Soeharto terjadi? Soeharto dilengserkan oleh mahasiswa itu. Jadi pertanyaannya nyambung dengan nomor 1 itu tadi. Jadi era reformasi Soeharto. Jadi lengsernya Soeharto itu dinamakan dengan era reformasi. Lengsernya yaitu demo se-Indonesia. Lihat aja, banyak kejadian di jembatan Semanggi, Trisakti, lumayan itu bisa dijadikan sebagai renungan. Selanjutnya apalagi nih? Apakah pengaruh dari tiap ancaman? Ya kalau diancam ya, kalau kamu diancam gimana rasanya gitu loh. Otomatis kan salah satunya kita cari tahu bentuk ancamannya seperti apa. Lalu kemudian kita antisipasi ancaman itu. Azan. Stop dulu. Kita jawab azan dulu. Sembari saya minum. Saya udah nyiapin air yang besar ini loh, soalnya banyak yang harus saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Azan dulu. Oke, lanjut bentar ya. Karena
salah satunya baterai HP udah nipis. Eh, ini dari Kevin tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu liberalisme? Kenapa pemberontakan PKI terjadi? PKI ingin menguasai Indonesia, intinya itu. Karena banyak negara yang udah dikuasai oleh PKI, bukan PKI komunis. Pak, maksud dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa itu gimana ya? Macam-macam orde belum paham. Oke, ini dari Dia Santika. Oke, bagus bertanya materi. Ya, maksudnya gini. Jadi penerapan Pancasila itu dari masa ke masa itu berbeda. Termasuk sampai saat ini, gimana penerapan Pancasila di masa Pak Jokowi. Nah, gitu loh. Jadi di masa ke masa itu sebenarnya istilah saja. Presiden pertama itu masa Orde Lama, presiden kedua itu masa Orde Baru, reformasi itu setelahnya Pak Soeharto. Intinya kalian cari tahu aja gitu loh. Kayaknya saya udah menjelaskan kan, intinya setiap presiden itu dalam penerapan Pancasila itu berbeda, meskipun tujuannya sama. Insya Allah sih tujuannya sama. Oke, selanjutnya Naila Najwa, angkatan perang Ratu Andil itu apa? Bagaimana pergantian masa orde dari masa ke masa? Pergantiannya ya ada yang dilengsarkan, ada yang cara pemilu, ada yang kemudian terpaksa harus lepas jabatan karena kepentingan politik, ada yang karena ormas, pokoknya banyak. Cari aja lah, banyak kok. Oke, Pak, saya dari Amanda. Awal kemarin kan terjadi pemberontakan dalam negeri, pemberontakan kurang baca baik-baik. Oke. Intinya kenapa PKI itu lebih terkenal daripada pemberontakan yang lain? Karena PKI itu terjadi hampir di setiap daerah ada. Gitu loh. Makanya dia lebih terkenal daripada pemberontakan seperti DI, TII, APRA, dan beberapa pemberontakan yang lain. Itu karena PKI itu banyak, gak hanya di satu daerah gitu, banyak daerah yang terjadi. Makanya dia lebih terkenal. Dan apalagi ketika adanya Super Semar itu, kan itu ada pembantaian massal itu, wah itu banyak itu. Indonesia terkenal dengan gotong royongnya yang saling membantu. Seandainya Indonesia tidak mengenal gotong royong sampai sekarang, apa yang akan terjadi? Ya, Indonesia tidak akan merdeka, kayaknya ya. Karena apa ya, perjuangan secara kedaerahan itu akan mempertahankan daerah saja. Berbeda dengan perjuangan setelah lahirnya Sumpah Pemuda itu. Kan perjuangan sudah nggak secara kedaerahan, sudah banyak daerah-daerah yang sudah mulai sadar bahwa yang mempertahankan Nusantara itu gak hanya dia saja. Nah, makanya kemudian secara gotong royong itu ini tugas. Oke, Nadine Aulia, Pak, saya mau tanya, apa sebab lengsernya kekuasaan jabatan Pak Soeharto? Pak Soeharto ditanya. Pak Soeharto itu termasuk salah satu presiden yang GG. Kebijakannya mutlak gitu loh. Dan TNI, ABRI itu di bawahnya dia. Jadi ketika ada masyarakat yang menolak atau menentang kebijakan Pak Soeharto, hilang, lenyap, musnah tanpa tersisa. Nah, jadi GG orang itu. Bagaimana cara upaya kita untuk tetap bisa melestarikan gotong royong? Ya, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dibiasakan, otomatis akan selalu ada gotong royong di sekitar kita. Oke, ini dari Darus. Bagaimana cara menjaga intensitas ideologi Pancasila pada diri kita atau masyarakat sekarang? Bagaimana cara penggantian? Oke, jadi kayaknya ke bawah itu hampir sama pertanyaannya ya. Dan terima kasih kepada anak-anak kelas 9 semuanya yang udah bertanya. Siswanya ada berapa tapi pertanyaannya ada berapa ya? Oke, berarti gak semuanya yang bertanya ya. Tapi
Insya Allah saya udah bisa menjawab semua pertanyaannya meskipun nggak sampai bawah, tapi selebihnya kayaknya udah terwakili gitu loh, di depan-depan itu sudah saya coba jawab. Dan jika belum paham dengan apa yang saya sampaikan, itu tugas kalian untuk mencari tahu atau menambah wawasan, karena lagi-lagi saya itu hanya memantik. Pemantik itu adalah memancing kayak korek api. Untuk menjadi api yang besar harus disulut dulu dengan api yang kecil. Kebakaran itu berawal dari api yang kecil. Nah, itulah saya gitu loh. Saya memantik saja, memancing daya nalar kalian itu agar mencari tahu tentang kebenaran negeri ini. Oke, cukup sekian. Semoga tidak bosan, karena waktunya lumayan ini, hampir 1 jam. Saya tunggu komentarnya lagi, khususnya pertanyaan kritis memang kelas 9. Hampir angkat tangan aku. Ini baru di sini ya, belum di tempat lain ini. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga menjawab kegelisahan, kegundahan, dan segala unek-unek lah yang ada di benak kelas 9. Semoga bermanfaat, barokahnya, amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.